Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa sehat cerdas dong? Beriman ya. Udah kayak apa itu? Baik, tema kita pagi hari ini tentang saling menolong. Menolong. Kalau kita hitung-hitung berapa kali kita sudah menolong orang, kadang-kadang kita menemukan bahwa yang kita perbuatan menolong ini lebih sedikit dari perbuatan menerima. Lebih banyak menerima daripada melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Coba hitung perbuatan di mana kamu menolong orang lain dalam satu hari, satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Pertolongan apa yang sudah kamu lakukan, kemudian pertolongan itu punya nilai atau dampak yang baik buat orang lain. Contoh, bahwa orang itu kesulitan dalam hidupnya, kesulitan ekonomi, contoh. Kemudian kamu menolongnya. Dan dalam pertolongan itu, orang ini tidak mampu membalasnya kepada kamu. Abraham, saya nolong mama di rumah. Iya, memang itu nolong mama di rumah itu bagus juga. Tapi itu sudah kewajiban kamu. Tapi menolong di mana yang bukan kewajiban kamu. Tidak harus melakukan hal itu. Tetapi kemudian kamu hadir di sana dan melakukan pertolongan itu. Maka kata Alkitab begini, ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi para yatim piatu, para janda, orang-orang miskin. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang punya nilai, yang punya harga luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kemarin kamu telah melakukan salah satunya. Mengunjungi orang-orang yang tidak mampu membalas perbuatan baik kamu. Nah, perbuatan baik itu harus dipikirkan, didoakan lalu dilakukan. Jadi perbuatan baik yang bukan ya kalau nolong mama di rumah atau nolong diri sendiri, ya itu sudah wajib lah ya. Ya. Tolong ambilin itu dong, ambilin. Tolong antar ini ke sana, iya. Tetapi ketika mendoakan orang yang sakit, orang yang mengalami keadaan tertentu dan berdoa setiap hari buat orang tersebut sampai orang itu sembuh. Satu kali saya itu selalu sering diundang salah satu keluarga di daerah Johar Baru lain. Sering diundang. Untuk apa? Mendoakan keluarganya. Dari adiknya, dari kakaknya, mamanya, semua. Tiap kali datang sharing, kasih kuatin firman Tuhan, lalu berdoa. Nah, lalu kita harus pikirkan sebagai anak remaja, perbuatan baik apa yang bisa kita buat? Kita harus pikirkan. Apa perbuatan baik? Karena gini, perbuatan baik itu punya nilai. Ya, perbuatan baik dan benar itu punya nilai. Nah, makanya demikian kita jadi orang bermanfaat. Kalau jadi orang tidak bermanfaat, ya nggak usah. Coba di rumah kalau punya dua benda, yang satu bermanfaat, yang satu tidak. Kemungkinan yang dibuang mana? Yang dibuang yang mana? Yang tidak bermanfaat. Ngapain sih barang penuh-penuh ini? Nah, manfaat itu penting. Salah satu manfaat dari hidup kita adalah berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini dimulai dari kata-kata. Kata-kata yang baik. Perbuatan baik ini juga dimulai dengan harta. Gunakan hartamu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Siapa yang kemudian punya harta, kemudian hartanya cuma untuk dirinya sendiri. Ada di dalam Alkitab kisah tentang orang kaya yang begini. Dia bilang begini, aku punya harta yang baik, banyak. Aku akan makan, tidur, bangun, dan akan menikmati hidup. Besok dia mati. Lalu hartanya yang banyak mau kemana? Orang ambil, rampas, selesai hidupnya. Ternyata apa yang dikasih dititip sama Tuhan buat kita harus digunakan buat kita dan orang lain. Itu persoalannya. Kalau kamu dikasih kesehatan, berbuat baik buat orang lain. Salah satu perbuatan baik yang Pak Abraham bisa lakukan adalah mengajar. Kenapa? Dengan mengajar kasih tahu orang, orang pikirannya dicerahkan, hatinya digugah. Kecuali lu kerjaannya ngantuk mulu, gak mau memperhatikan. Kalau saya ngajar, lu kerjanya tidur dan tidak mau menerima dan tidak mau berubah. Nah, itu persoalanmu sendiri. Perbuatan baik itu bisa menggunakan harta. Kadang-kadang orang harta itu cuma untuk dirinya sendiri. Tetangga suka, wah, nggak boleh. Makanya kalau kita waktu kecil, anak-anak waktu kecil diajarkan, ayo bagi temannya, bagi. Berikut,
Selain dari harta, kita bisa menggunakan tenaga untuk berbuat baik. Tenaga, gimana tenaganya Pak Abraham? Buat baik yang seperti apa? Ya tenaga kita pakai untuk melakukan hal-hal yang berguna. Yang berikut otak, kecerdasan kita. Gunakan kecerdasan kamu untuk berbuat baik. Nah, ini dia mau nipu nih. Gua harus tolong orang ini supaya nggak ketipu nih. Itu kecerdasan. Gunakan kecerdasan kamu untuk menulis, orang membaca dapat pengetahuan. Gunakan kecerdasan kamu untuk bicara kepada orang lain, supaya orang lain dicerahkan. Nah ternyata berbuat baik itu bisa menggunakan seluruh hidup kita. Jangan sampai lu udah tahu, pelangak, pelongo, orang udah mati di situ juga kamu biarin aja. Nggak kayak gitu. Contoh nih, kamu lagi di laut, berenang. Tiba-tiba ada orang yang jatuh ke laut dari kapal atau perahu. Dan dia tidak bisa berenang. Apa perbuatan yang harus kamu buat? Karena kamu bisa berenang apa? Tolong. Tolong itu pakai apa? Tenaga. Gunakan tenaga kamu untuk tolong. Orang celaka di jalan. Jangan lihat itu foto-foto, selfie lalu. Ramai ini mati orang, ini mati orang. Simpan handphonemu, tolong geser orang itu. Supaya dia dapat pertolongan. Jangan sampai gara-gara kamu gak geser dia dilindas lagi sama mobil. Jadi pape di situ. Ada kalau anak-anak itu syukur lu mampus lu, diketawain. Hahaha, ya itu udah mau mati lu. Nah, sebaliknya kita tidak boleh menggunakan otak, uang, tenaga, kecerdasan dan sebagainya untuk kecelakaan orang lain. Gak boleh. Itu namanya kita menjadi alatnya setan. Menjadi apa? Alat setan. Ini gara-gara pintar dia bobol uangnya orang. Bobol banknya orang. Gara-gara pandai bicara, dia menebar cinta di mana-mana. Si A dia bilang, tahu nggak? Kenapa? Kamu cantik loh. Kok bisa begitu? Iya, di antara semua wanita yang saya ketemu, kamulah yang paling cantik. Gara-gara itu, pacarnya di mana-mana. Dia menggunakan ketampanannya untuk memikat wanita-wanita. Lalu diajarkan hal-hal yang tidak benar. Kata orang begini, seorang wanita kalau dia cantik, badannya bagus, 50% hidupnya sudah berhasil. Kenapa? Pasti diinginkan oleh laki-laki atau cowok-cowok yang tampan dan yang kaya. Pasti jadi rebutan. Makanya wanita yang cantik dan memiliki tubuh yang bagus, kecerdasan yang bagus, 50% hidupnya sudah berhasil. Sisa tambah sedikit usaha lagi. Udah berhasil itu. Pasti karena diburu oleh semua laki-laki yang cakep. Begitu juga laki-laki yang tampan. Begitu juga laki-laki yang tampan. Setidaknya 50% hidupnya udah berhasil. Kenapa? Wanita-wanita yang cantik pun menginginkan dia. Semua yang punya pekerjaan yang sudah mapan pasti menginginkan dia. Kenapa? Wah, tampan. Semua suka yang bagus-bagus. Tapi gini, kalau orang menggunakan pengaruhnya, tampannya, cantiknya untuk menarik orang lain untuk berbuat baik. Ayo nanti kita akan kumpul ya, pasti yang cowok-cowok tua semangat. Oke, kita kumpul. Sama siapa? Sama si Anu, gadis cantik ini. Dia punya visi misi begini. Mau orang tuh? Masih mau tuh? Kenapa? Datang lihat, wah, cantik. Cerdas. Baik hati orangnya. Udah. Dia sisa memberikan program yang baik. Ya. Jadi kadang-kadang salah menggunakan. Cowok-cowok juga kayak gitu. Jadi jangan sebaliknya kita menggunakan hal-hal yang baik dalam diri kita untuk menjadi alat kejahatan. Alatnya setan. Ada anak-anak remaja memanfaatkannya kayak begitu. Dia tampan, badannya bagus. Udah, dia digandrungi oleh banyak wanita. Dulu kalau kalian tahu, kalian pasti tahu tentang Justin Bieber ya. Ya, semua tahu tentang Justin Bieber. Dan kemudian Justin Bieber jadi fenomena di seluruh dunia. Yang datang nonton konsernya siapa? Cewek semua. Cuman ada memang cowok-cowok yang agak lain yang datang. Cowok-cowok datang, cewek-cewek. Tetapi kemudian dalam hidupnya dia terperosok ke dalam banyak perilaku yang menyimpang.
Nah, tapi kemudian puji Tuhan dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, bayangkan kalau orang dengan pengaruh sebegitu besar, dia ngajak orang semua orang, ayo kita berdonasi, ayo kita buat ini, buat semua pasti mau. Semua pasti mau. Kenapa? Pengaruhnya begitu besar. Nah, gunakan pengaruhmu ya untuk menyebarkan virus-virus yang baik, cara berpikir yang baik, perilaku yang baik. Waktu kita mau pergi pelayanan di sana, yang mimpin yang jadi MC datang sama saya, salah satunya dia bilang, Pak Abraham, kenapa? Hari ini kami mau menyebar virus. Lo mau menyebar virus apa? Bukan virus Pak Abraham, tapi virus-virus kebaikan, virus sukacita, kebahagiaan. Oh, itu bagus. Ternyata terngiang di dalam pemikirannya, di dalam hatinya, mau menyebarkan hal-hal yang baik. Nah, itu terpikirkan bagus. Nah, harusnya kita kayak begitu. Kita memikirkan hal-hal baik yang kita bisa lakukan. Kita merancang dan mempersiapkan hal-hal yang baik. Kata Alkitab begini, dengar sini. Orang jahat, mereka merancang kejahatan dalam hati dan pikiran mereka. Tapi orang baik, mereka merancang kebaikan-kebaikan untuk orang lain, untuk sesamanya, untuk memuliakan Tuhan. Orang baik kerjanya kayak gitu. Tapi orang jahat, mereka merancang kejahatan di dalam hati dan pikiran. Itu berbeda. Makanya berbuat baik itu adalah salah satu hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan senang kalau Indra itu berbuat baik. Tuhan senang. Dan pasti Indra berbuat baik. Tapi kalau Indra sampai tidak bermanfaat, lama-lama dikerat sama Tuhan. Ya? Sampai situ paham ya? Kalau Kristen itu kerjaannya, dia tidak menghasilkan buah-buah yang baik, lama-lama ditebang. Sama kayak pohon nggak pernah menghasilkan buah, bosan lihat pohon ini nggak ada gunanya, kerjanya kita siram, kita pupuk, habis tenaga jaga dia, lama-lama dia tebang.